Setelah kami mengulas The Sandbox, hari ini mari kita lihat rekapan singkat tentang Decentraland. Di video ini kalian akan paham semua update terpenting proyek ini, dan mari kita simak seberapa besar potensi yang masih dimiliki token mana. Mari kita jelajahi Metaverse Decentraland. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, ada sedikit disclaimer bahwa kami bukan penasihat keuangan. Kami adalah kelompok peneliti dan investor yang punya passion untuk finance dan crypto. Jadi informasi yang kami bagikan hanya sebagai edukasi semata, bukan saran atau nasihat jual beli aset tertentu. Mari kita mulai dengan penjelasan Decentraland. Kalau belum familiar, Decentraland itu didirikan pada tahun 2015 oleh Ari Melik dan Esteban Ordano. Decentraland dikembangkan oleh perusahaan nirlaba bernama Metaverse Holdings Limited yang berbasis di Cina tapi terdaftar di Kepulauan Cayman. Pengembangan Decentraland dikoordinasikan oleh Decentraland Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di California. Decentraland mengumpulkan lebih dari 25 juta dolar dalam ICO tahun 2017 dan mulai hidup sejak Januari 2020. Dunia virtual Decentraland terdiri dari 90.000 bidang tanah yang masing-masing merupakan NFT unik di blockchain Ethereum. Ada berbagai jenis tanah yang ada di sana. Sebidang tanah bisa dibeli dan dijual di loka pasar Decentraland, di mana kalian juga bisa beli barang-barang pakaian dan beli nama untuk avatar dalam game. Semua ini juga barangnya berupa NFT. Bidang tanah ini juga bisa dimodifikasi menggunakan Decentraland Builder yang tidak perlu kemampuan teknis untuk kalian gunakan. Lalu ada parcel, barang pakaian, dan nama-nama, semuanya dapat dibeli menggunakan token Mana. Mana adalah token ERC20 dan merupakan mata uang game Decentraland. Token Mana bisa digunakan untuk membeli NFT dari berbagai galeri seni virtual, membeli tiket acara virtual, dan bahkan bisa dipakai untuk berjudi. Pemegang token Mana juga dapat voting suara pada setiap perubahan dunia virtual Decentraland dan juga bisa voting suara untuk persetujuan node komputer yang mana mereka menampung dunia Decentraland. Lalu mari kita beralih dengan update Decentraland. Decentraland awalnya dibangun di Ethereum, sekarang berintegrasi dengan Polygon. Decentraland baru saja menyelesaikan integrasi ini dengan Wallet Connect, jadi orang bisa pakai token Mana di Decentraland dengan biaya gas hampir nol. Salah satu pendiri Decentraland, Esteban Ordano, juga merupakan penasihat awal proyek Polygon, yang mana integrasi ini memang sudah mereka rencanakan sejak awal. Lalu pada bulan Juni, Sotheby's membuka galeri NFT virtual dan rumah lelang di Decentraland. Ini luar biasa hebat, karena Sotheby's adalah salah satu juru lelang terbesar di dunia. Lalu pada bulan Agustus, Decentraland Foundation mengumumkan Archipelago, yang merupakan protokol yang membagi Decentraland menjadi beberapa area. Sebelumnya, setiap server Decentraland hanya menampung maksimal 100 pengguna. Ini membuat dunia virtualnya terasa sangat kosong, karena orang-orang tersebut jadi tersebar kemana-mana. Dengan Archipelago, area tertentu akan ditampung di server mereka sendiri dan orang bisa pindah-pindah server di area yang berbeda-beda secara otomatis. Archipelago memungkinkan semua pemain aktif untuk berinteraksi satu sama lain daripada terisolasi di server yang terpisah. Lalu di akhir bulan Agustus, Decentraland mulai mengenalkan 5 quest dalam game pertamanya. Dan pada bulan September, Decentraland Foundation mengenalkan inkubator Play to Earn untuk membuat game yang dapat bersaing dengan proyek seperti Axie Infinity. Kemudian di bulan Oktober, Decentraland mengadakan festival Metaverse yang menampilkan Deadmau5, Paris Hilton, dan orang-orang terkenal lainnya. Kalau kita beralih ngomongin soal analisis harga token Mana, Facebook itu sempat mengumumkan rebranding mereka menjadi Meta dan harga token Mana langsung terbang ke bulan. Kami pikir ada beberapa alasan dan sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan Facebook. Yang pertama, jumlah token Mana yang dipegang Grayscale Decentraland Trust itu sudah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebelum 10 juta menjadi hampir 20 juta Mana sejak Maret 2021. Ini menunjukkan bahwa ada permintaan institusi yang signifikan untuk Decentraland. Yang kedua ada NFT. Nilai bidang tanah telah meledak selama setahun terakhir dengan bidang tanah termurah saat ini bernilai hingga 10.000 dolar. Menurut nonfungible.com, volume dagang NFT di loka pasar Decentraland sampai mendekati 50 juta dolar. Lalu poin ketiga, Decentraland itu sudah mengalami lusinan acara selama beberapa bulan terakhir dan ini telah menarik ribuan pengguna baru. Banyak dari mereka juga mungkin mengambil beberapa token Mana seiring waktu.
Dan yang keempat ada aspek perjudian, di mana Decentraland itu terkenal dengan kasino mereka yang desentral. Dan di sana mereka bisa menarik ribuan pemegang token mana yang setiap bulan jumlahnya terus bertambah. Lanjut, kita ngomongin soal DAO Decentraland. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, pemegang token mana bisa memilih beberapa perubahan parameter di Decentraland. Di bulan Februari 2020, DAO Decentraland ini lahir. Saat dibuat, perbendaharaannya sudah berisi 220 juta token mana, sekitar 10% dari supply awal. Untuk memastikan komunitas tidak mengeluarkan uang berlebih, token mana di perbendaharaan DAO memiliki jadwal vesting selama 10 tahun. Lalu kalau kita ngomongin soal roadmap Decentraland, rencana yang mereka miliki akan datang itu bisa kita temukan di portal tata kelola. Dan ada beberapa proposal yang layak untuk kita bahas hari ini. Pertama, ada proposal untuk membawa kreator, merek, dan selebritas ke dalam Decentraland untuk melakukan hal-hal seperti menerbitkan NFT dan periklanan. Lalu kita juga bisa melihat fitur XP dalam game berkat proposal Project G yang bisa kita hasilkan dari tugas dan interaksi dengan objek tertentu di Metaverse. Lalu ada banyak fitur sosial lainnya juga yang terkait dengan profil dan avatar kita di dalam Metaverse ini. Berikutnya ada pembuatan mall digital yang bernama Gamey Mall. Gamey Mall ini akan memiliki fitur NFT, menambah elemen perjudian dan elemen play to earn. Timnya berharap bahwa Gamey Mall ini dapat dibuka untuk bisnis tahun depan jika proposalnya lolos. Selanjutnya ada proposal lain yang berusaha menghubungkan Decentraland untuk beroperasi dengan setidaknya 4 dunia metaverse lain. Tidak ada tanggal jelasnya, tapi ini akan menjadi gebrakan hebat jika terpenuhi. Proposal terakhir yang layak kami bahas hari ini adalah proposal yang berusaha membawa Decentraland ke dalam ekosistem Polkadot melalui jaringan A-Star. Proposal ini tampak kurang populer, tapi sepertinya masih bisa lolos juga. Jika lolos, kita bisa melihat Decentraland di ekosistem Polkadot dalam waktu 5 bulanan dengan asumsi A-Star menang slot parachain. Nah guys, dengan semua rencana Decentraland yang akan datang ini, kalian mungkin berpikir token mana jelas akan terbang ke bulan. Sayangnya, ada beberapa risiko serius yang menjadi kekhawatiran proyek Decentraland yang dapat menghambat proyek ini. Yang pertama adalah kompetisi, khususnya dari proyek seperti Big Time, terus ada juga seperti Wild the World, terus ada juga seperti proyek The Sandbox yang baru saja kami sudah bahas di channel Republik Rupiah ini juga. Nah selanjutnya ada jenis kasino online yang beroperasi di Decentraland yang ilegal di Amerika Serikat. Banyak pengguna Decentraland itu berasal dari Amerika. Lebih penting lagi, perjudian online yang melibatkan kripto adalah hal yang telah diperhatikan khusus oleh lembaga keuangan bernama FATF di Amerika. Nah ini mengharuskan penyedia layanan judi kripto, misalkan kayak Atari atau Decentral Games yang ada di dalam Decentraland untuk mengumpulkan KYC. Nah mungkin perusahaan kripto kasino di dalam Decentraland tadi malah tidak punya sarana penerapan KYC. Jadi kalau misalkan ada tindakan keras yang seperti ini terjadi, itu malah dapat membuat pengguna melarikan diri dari ekosistem Decentraland. Demikian malah menghancurkan basis penggunanya. Jadi kesimpulan kami seperti apa? Jelas ada nilai di dunia fisik dan di dunia virtual dengan metaverse yang menjembatani keduanya. Ini terbukti jauh sebelum Facebook berganti nama menjadi Meta. Meski sayangnya bukan merupakan hal yang diperhatikan orang sampai Facebook membuat konsep metaverse ini populer. Kalau kalian masih ingin lebih paham tentang metaverse itu apa, kalian perlu tonton video yang sudah kami buat di channel ini juga. Pembahasannya cukup menarik juga tentang seperti apa nanti masa depan kita tinggal. Nah kalau kita kembali ke Decentraland, mereka masih dalam masa balita. Meskipun memang ini adalah salah satu proyek metaverse tertua atau yang pertama. Hebatnya, pengembangan itu terus berlanjut, terlepas dari semua masalah yang dialami proyek ini secara publik atau secara di balik layar. Meskipun token mana sekarang sudah terbang tinggi dan mungkin bernilai terlalu tinggi dibandingkan dengan fundamental mereka saat ini, mungkin segalanya tidak akan sama lagi di hari esok, hanya waktu yang tahu. Ini semua bergantung pada developers yang dapat memenuhi tuntutan komunitas atau tidak, dan bisa memenuhi tuntutan Decentraland Foundation atau tidak. DAO Decentraland masih punya token mana yang tersedia lebih dari $500 miliar. Decentraland masih memiliki salah satu bendahara yang paling besar di alam cryptocurrency. Dan kalau mereka gunakan uang ini dengan sangat bijak, Decentraland masih bisa menjadi metaverse yang luar biasa.
Nah, gimana menurut kalian guys? Beritahu pendapat kalian di komentar di bawah tentang Decentraland dan potensi metaverse secara umum. Kalau kalian suka video ini, silahkan langsung like dan subscribe channel YouTube Republik Rupiah. Juga cek di deskripsi di bawah untuk semua link media sosial yang kami miliki dan follow biar kalian nggak ketinggalan notifikasi apapun. Terima kasih banyak guys atas dukungan setia kalian dari awal hingga saat ini, di mana kami sudah mencapai 100.000 subscribers. Jadi kalian silahkan tunggu notifikasi dari kami mengenai giveaway yang akan kami lakukan di hari Sabtu ini di video Q&A. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!